Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya wa rasul ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu la taddarunnal alihatakum wa la taddarunna waddaw wa la suwa'a wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullahul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur yang tak terhingga kehadirat Allah Azza wa Jalla di pagi ini. Allah masih memberikan kita banyak sekali keberkahannya. Amin. Dan kebaikan kepada kita, memberikan kemuliaan kepada kita. Dan kita berharap kepada Allah, semoga dengan wasilah kita hari ini duduk berada di majelis ilmu dengan mengharapkan keridhaan Allah, mudah-mudahan mendatangkan pertolongan dan perlindungan Allah. Baik pertolongan dan perlindungan saat kegempitannya di dunia maupun saat zilzalnya, goncangan dan pedihnya di yaumul akhir nanti. Amin. Amin. Allah. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah pagi ini kita akan meneruskan pembelajaran kita ya. Dan kita berdoa bersama semoga kita semua yang hadir di sini dan keluarga-keluarga kita semua diberikan dan diberkahi dengan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan kehadiran kita semua di majelis ini, Allah mengampuni segala dosa dan kemaksiatan kita. Amin. Amin. Dengan kehadiran kita di majelis ini, Allah memudahkan semua urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat kita. Amin. Semoga dengan kehadiran kita di majelis ini Allah menyembuhkan semua penyakit-penyakit lahir maupun penyakit-penyakit batin kita. Amin. 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 Dengan kehadiran kita di majelis ini Allah menghadiahkan keluarga-keluarga kita semua, keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dan kita berharap mohon kepada Allah semoga dengan kehadiran kita di majelis ini Allah melimpah ruahkan rezeki lahir dan batin kepada kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Ya Allah. Para santri yang mulia, alhamdulillah pada kesempatan ini mungkin ada yang masih ingat kita terakhir sampai mana pembahasannya? Segi beratnya siksaan neraka. Tentang Perbedaan tingkat neraka berdasarkan dari segi beratnya. Oh ya, berarti kita darajat tingkatan-tingkatan siksaan di neraka. Ya, kita sudah sampai situ ya. Ya. Jadi kita ya. Jadi kita akan bahas tentang tingkatan, tapi sudah sampai di situ. Nah, dari tingkatan-tingkatan itu baik dari segi letak, dari segi waktu, dari segi jenis dan dari segi berat, semuanya kita seolah-olah membahas bahwa itu semua adalah siksaan yang bersifat lahir. Iya. Nah, kita akan bahas sekarang
Kira-kira ada nggak siksaan ruhiyah, siksaan secara ruh ada tidak? Gitu ya. Jadi gitu. Nah, terkait dengan hal ini, mungkin kita pernah beberapa waktu yang lalu pernah kita membahas tentang sebuah hadis yang menjelaskan tentang hal ini. Nah, gitu ya. Jadi kita ada sebuah hadis ya yang bahas tentang siksaan yang bersifat batiniah, siksaan yang bersifat batiniah, atau bahasa lainnya siksaan yang tadi bersifat ruh, ruh gitu ya. Nah, di antaranya pernah kita bahas dalam sebuah hadis riwayat Ahmad dan juga Al-Hakim. Ya, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, gitu ya, tertuang dalam kitab Sahih Al-Jami'. Ya. Ini langsung Ustaz terjemahkan, tapi ini sebagian ya. Sebagian saja Ustaz bacakan yang berhubungan dengan siksaan ruh. Itu ya? Ya, baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini ya, setiap ahli surga, ya, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat duduknya di neraka. Setiap ahli surga akan Allah tampakkan tempat duduknya di neraka. Lalu ahli surga itu berkata, seandainya Allah tidak memberiku petunjuk. Gitu ya. Maksudnya apa? Setiap ahli surga itu Allah menampakkan kepadanya tempat di mana dia akan tinggal di neraka seandainya dia tidak mendapatkan petunjuk. Seandainya dia nggak taat kepada Allah, itu loh tempatmu, begitu. Allah tunjukkan begitu. Kira-kira gimana perasaan panjenengan? Perasaan panjenengan gimana? Jenengan sudah Allah masukkan ke surga. Berarti jenengan sama Allah sudah dimasukkan ke mana? Ke surga. Kemudian Allah tampakkan, sebenarnya tempatmu di neraka itu di jurang neraka yang itu. Jika engkau tidak mendapat petunjuk, jika engkau tidak melakukan ketaatan kepada Allah, gitu. Ya. Kira-kira apa yang dilakukan penduduk surga? Bersyukur. Iya, betul sekali. Maka penduduk surga pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Ini ini aspek batininya, aspek ruhiyah gitu ya. Gitu ya. Misalnya sekarang ya, contoh yang lain. Hari ini kita melihat karunia sangat banyak, sehat, kuat, rezeki berlimpah, lapang, gitu ya. Sahabat-sahabat semua baik-baik, keluarga sakinah mawaddah, gitu ya. Tiba-tiba Allah perlihatkan, kamu itu sebenarnya tuh loh tempat itu kayak gitu kondisimu, ya. Masalah banyak, sahabat-sahabatmu buruk semua, keluargamu berantakan, gitu. Jika engkau tidak taat kepada Allah, gitu ya. Padahal saat itu kondisi yang dia rasakan adalah bahagia, keluarganya sakinah, rezeki berlimpah berkah. Gitu ya. Maka yang terjadi, maka penduduk surga pun lalu bersyukur kepada Allah. Ini aspek batiniah. Namanya apa? Penduduk surga itu mendapatkan kepuasan batiniah. Ya. Kemudian dalam hadis ini lanjutkan. Kemudian untuk ahli neraka, setiap ahli nar, maka Allah akan perlihatkan kepadanya tempat duduknya di surga. Oke, tadi diulang ya. Tadi kalimatnya sedikit keliru. Ya, saya ulang dari yang pertama. Setiap ahli surga, kata Rasulullah, maka Allah akan perlihatkan kepadanya tempat duduknya di neraka. Apabila ia tidak mendapatkan petunjuk, apabila dia membangkang atau kafir kepada Allah. Demikian juga ahli neraka.
Ahli neraka. Berarti kalau sudah ahli neraka berarti tempatnya di mana? Neraka. Di neraka. Maka Allah tampakkan kepadanya ya, taman-taman dan rumah-rumah indahnya di surga itu yang mana? Seandainya dia mendapatkan Petunjuk seandainya dia menyempurnakan ketaatan kepada Allah. Allah gitu ya. Maka bagi penduduk surga maka yang ada adalah syukur kepada Allah. Adapun bagi penduduk neraka adanya apa? Merasa kerugian, menyesal, merasa kerugian yang teramat sangat dan seterusnya. Dan sesungguhnya penyesalan bagi ahli neraka ini ternyata bencana lebih besar daripada siksaan fisik. Orang yang menyesal itu pasti siksaan batiniahnya luar biasa. Ya Allah, coba kalau dulu saya taat kepada Allah ya. Coba kalau dulu belajar agama. Kalau dulu coba saya mengamalkan agama ini. Kalau dulu saya bersabar ketika diuji. Pokoknya begitu. Itu kan penyesalan ya. Yeah. Coba kalau dulu saya itu sedekahnya semangat. Kalau dulu saya itu menolong orang lain. Saya itu kalau dulu itu pokoknya saya lega, ikhlas gitu kalau ibadah. Dan saya itu lapang dada bersama dengan saudara-saudaraku yang lain. Coba kalau kayak gitu dulu, gitu. Jadi penyesalan ini merupakan bagian dari bencana yang sangat mengerikan. Dan ketika penyesalan ini memuncak itu gimana maksudnya? Sudah pol sampai batasnya. Ya, udah sampai batasnya, maka akan melahirkan apa? Seorang hamba itu sampai akan membenci dirinya sendiri. Seorang ahli neraka itu akan murka kepada Dirinya sendiri. Ya. Gitu ya. Ya, nauzubillah summa nauzubillah ya. Gitu ya. Semoga kita tidak termasuk apa? Masuk golongan yang demikian kan gitu. Coba sekarang dibuka surah Al-Mu'min. Coba dibuka semuanya. Al-Quran surah Al-Mu'min ya. Dalam Al-Quran kadang disebut surat Ghafir ya. Surat yang ke-40. Ya. Ayat yang ke-10 ya dibaca. Yang sudah ketemu sekali dibaca, yang lain bisa menyimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru yunadawna lamma qatullahi akbaru min maqtikum. Maqtullahi akbaru min maqtikum anfusakum iz tud'auna ilal imani fatakfurun. Orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang yang kafir, pada mereka pada hari kiamat diserukan, sungguh kebencian Allah kepadamu jauh lebih besar daripada kebencianmu kepada dirimu sendiri. Ketika kamu diseru untuk beriman lalu kamu mengingkarinya. Ya. Allahummarhamna bil Quran. Ya. Jadi di situ ada kalimat al-maq ya. Kalimat apa? Al-maq. Ya. Adik sudah ketemu kata itu? Sudah ketemu? Coba dicari dulu.
Sampun ketemu. Sampun. Ampun. Ya, ada yang belum ketemu. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Innal ladzina kafaru yunadawna la maqtu. Ada maqt. Maksudnya itu ya, maktu. Ya. Innal ladzina kafaru yunadawna la maqtullahi akbaru min maqtikum. Nah, maqti yang kedua ini anfusakum. Ittu'auna ilal imani fatakfurun. Di situ ada dua kata. Mohon maaf, ada satu kata yang diulang dua kali. Al-maktu. Ya. Atau al-maktu atau maktun. Nah, gitu ya. Maktahu. Ya. Al-mak ya. Itu kalau dalam kaidah lughatan atau dalam konteks bahasanya artinya adalah ini al-mak itu sejenis kemurkaan dan kebencian yang paling besar. Ya. Kemurkaan dan kebencian yang paling besar gitu ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang kafir ya yunadauna, diserukan kepada mereka pada hari kiamat. Lamaktullahi akbar, gitu ya. Min maktikum anfusakum, itu. Sungguhnya kebencian Allah itu sangat besar dan lebih besar dibandingkan kebencianmu terhadap dirimu sendiri. Itu ngauna ilal iman. Ya. Kenapa? Karena jika tuts'auna itu da'a ya asal katanya. Ketika kamu diseru kepada iman, ya, fatakfurun, tapi engkau mengingkarinya, engkau mengkafirkannya. Gitu ya. Jadi ketika diseru kepada iman, dia mengkafirkannya. Jadi gitu. Nah, jadi sekali lagi di sini ada satu kata al-maqtu yang diulang berapa kali di ayat ini? Dua kali. Dua kali. Sampun ketemu semuanya? Sampun. Ya. Nah, dalam konteks lughatan artinya adalah kemurkaan dan kebencian yang paling besar. Di mana kemurkaan dan kebencian yang dimaksud apa? Ya kemurkaan dan kebencian terhadap dirinya maupun kemurkaan dan kebencian paling besar dari Allah kepada dirinya. Dan disitulah sebenarnya ayat al-maktu atau maktu itu merupakan jenis siksaan yang paling berat yang dialami ahli neraka. Gitu ya. Bahkan ternyata maktu itu berarti tidak hanya membenci dirinya, dia juga membenci orang lain. Jadi para ahli neraka itu mereka saling membenci di antara mereka. Gitu ya. Jadi mereka saling membenci, mereka membenci dirinya sendiri, mereka membenci satu sama lain. Tapi ternyata apa? La maktullahi akbaru min muqatikum anfusakum. Ternyata kebencian Allah kepada mereka itu lebih besar dibandingkan kebencian mereka terhadap dirinya sendiri. Jadi gitu. Nah, ada pertanyaan. Kalau di sini kan la maktullahi akbar gitu ya. Jadi kebencian dan kemurkaan yang paling besar ini merupakan siksaan terberat dan terkeras yang dialami ahli neraka. Nah, pertanyaannya adalah kalau dalam kitab ini ada pertanyaan, adakah tetapi siksaan yang paling besar yang dialami siksaan batinnya itu, apakah itu merupakan puncak siksaan? Jawabannya gimana? Ketika gini, ternyata ketika kebencian kepada dirinya dan kebencian kepada satu sama lainnya itu merupakan siksaan yang dahsyat. Gitu.
ternyata ada puncak siksaan. Apa puncak siksaannya tadi? Kalau secara batinnya? Lamaktullahi Akbar. di situ. Sungguhnya kebencian Allah besar, sangat besar, lebih besar. Dan itu menjadi puncak siksaan batinnya itu kalau Allah sudah benci, sudah sangat membencinya. Dan kalau benci gitu ya, mungkin bahasanya itu, ini tingkatannya sudah apa? Lamaktullahi akbar. Allah itu kalau sudah akbar itu kan besar sekali, tinggi. Jadi memang Allah itu sangat-sangat membenci. Membenci siapa? Penghuni neraka. Ahli neraka. Ahli neraka. Ya, terutama dari golongan kafir, musyrik, dan Ungkap. jadi gitu. Nah, kira-kira apa ya? Kira-kira efeknya gimana ya? Kalau orang itu sudah kira-kira udah di yaumul akhir itu sebenarnya dia itu berharap pertolongan dari siapa? Dari Allah. Iya. Kalau seorang itu sudah hanya udah gitu kan, kemarin sudah masih ingat ya? Kira-kira surat apa ayat berapa? Ya. Yang kemarin bahwa kamu, bapak-bapak kamu, ibu kamu, anak-anak kamu itu sudah tidak apa? Sudah tidak ada, ya, tidak ada apa? Mereka sudah lupa kepada satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, surat apa ayat berapa itu nggih? Nasihat. Surat Naziat. Coba dibaca. Awalnya gimana? Awal ayatnya. Yauma yafirul mar'u min Ya, betul sekali. Ayo dibaca. jasad. Monggo, dibaca monggo. Bisa di ayatnya. Kenapa? Belum ketemu ayatnya. Belum ketemu ayatnya. Ya, tapi sebentar, itu apakah surat Naziat? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, ya. Wa ummihi wa abihi wa syahibatihi. Ya. Surat Abasa. Ya, betul ya. Surat Abasa. Ayo ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Sudah ya. Dibaca artinya sampai ayat 37 itu. Pada hari itu manusia lari dari saudaranya dan dari ibu dan bapaknya dan dari istri dan anak-anaknya. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Ya. Allahumma arhamna bil Quran. Perhatikan. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing kita akan sibuk dengan diri kita
sendiri. Sudah nggak sempat mikirin istri dan anak-anak atau mikirin suami dan anak-anak. Udah nggak sempat. Nggak sempat lagi mikirin ibunya dan mikirin bapaknya. Tidak tidak udah nggak sempat lagi mikirin saudaranya, apalagi mikirin siapa? Temannya. Itulah sebenarnya yang ada hadis ketika Ummul Mukminin Aisyah bertanya kepada Rasulullah terkait dengan bahwa nanti semua yang ada di padang mahsyar itu dalam kondisi tidak berpakaian. Kemudian Ummul Mukminin Aisyah bertanya, Rasulullah, bagaimana kondisi mereka? Mereka saling melihat di antara mereka. Tidak berpakaian loh. Segitu banyaknya orang loh. Bisa bayangin jenengan, saudara. Sampai Ummul Mukminin Aisyah bertanya, bagaimana mereka? Mereka saling lihat dong aurat di antara mereka. Kemudian Rasulullah menegaskan, tidak ya Aisyah. Mereka nggak sempat melihat. Kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui yughni. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Mas nggak sempat. Gitu ya. Ya. Kalau bahasa lainnya, kalau masuk kategori guru masuk mana ya? Saudara itu guru. Ya. Jadi akhihi gitu ya. Saudaranya. Nggak sempat seorang santri mikirin gurunya mikirin santrinya, nggak sempat. Gitu ya. Kalau bahasa sekarang seorang guru bilang sorry ya. Ustaz sibuk. Gitu. Seorang santri bilang, sorry ya Ustaz, saya sibuk. Saya juga lari-lari sendiri Ustaz. Tuh kan, ini dia bayangin lari-lari sendiri loh itu. Padahal apa? Kita itu nggak bisa lari loh di sana itu, karena kita tuh hanya bisa berdiri sejengkal aja, berdiri jaraknya hanya sejengkal. Kita nggak bisa berpindah dari situ sampai Allah panggil dalam yaumul hisab. Sebelum pada 4 pertanyaan atau 5 pertanyaan itu, kita tidak bisa berpindah dari tempat itu. Jadi semua itu sibuk dengan hatinya, pikirannya, dirinya sendiri udah. Gitu ya. Makanya kalau bahasanya, kalau terdekat dengan hal ini, Pribon, sampai karena matahari didekatkan, orang itu berkeringat. Keringatnya itu bahkan akan sesuai dengan tingkatan-tingkatan apa? Tingkatan amalnya. Amal buruknya itu sebanyak apa misalnya. Maka ada yang keringatnya sampai membasahi kaki sampai mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, bahkan ada yang sampai menenggelamkan sampai leher kan. Apakah itu menenggelamkan orang lain? Tidak. Itu kuasanya Allah ada di situ. Kalau banjir satu tempat pasti yang lainnya ikut kebanjiran toh. Di situ tidak. Orang kalau di sana itu tidak ada, jadi tidak ada seseorang menanggung dosa orang lain. Sesuai masing-masing menanggung dirinya sendiri. Nah, gitu. Kayak jenengan hari ini tuh sebenarnya kalau nyen hadir di majelis ilmu dengan niatan yang baik, duduk mendengarkan dengan khusyuk, melakukannya dengan istiqomah, masya Allah. Ini sebenarnya bekal buat nutupin itu loh, nutupin berbagai halnya, ya, untuk menghadapi berbagai zilzal atau kegoncangan di yaumul akhir, terutama di padang mahsyar. Orang telanjang 50.000 tahun loh, pripun. Panas lagi. Tidak bisa. Dengan sekarang di Hongkong panas betul. Panas. Ya. Nah, sebentar. Kalau panas orang Hongkong itu agak terbuka atau ditutup badannya? Terbuka. Iya, tapi masih bisa saling perhatikan toh? Masih. Nah, di sana itu panasnya itu luar biasa. Mereka tidak lagi pakai pakaian yang sedikit, tapi mereka tidak berpakaian gitu. Gitu ya.
Nggak ada tiba-tiba ada seorang bilang, kasihan dia ya. Nggak bisa. Nggak, orang itu udah nggak sempat mikirin orang lain. Itu lihat tuh tenggelam sampai lehernya itu. Gitu ya. Nggak ada komentator begitu. Komentator. Ya, kenapa? Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nui. Juga nih. Jadi gitu ya. Gitu ya. Maka pada saat itu mereka itu sudah membenci dirinya dan benci orang lain kalau penghuni neraka itu. Dan puncak dari siksaan itu adalah, puncak dari kedahsyatan siksaan itu adalah ketika apa? Ketika ketika lama ketullahi gimana? Akbar. Ketika ternyata kebencian Allah kepada mereka lebih besar ya dibandingkan dengan apa? Kebencian mereka terhadap dirinya sendiri. Di situ puncaknya. Ya. Dan itu. Maka akibat dari orang kafir itu tahu Allah tuh lebih besar bencinya gitu. Kira-kira gimana? Pasti orang kafir itu merasa, aduh, sudah nggak ada harapan lagi nih. Udah dibenci dengan kebencian akbar. Begitu orang kafir. Maka orang kafir itu benar-benar dia merasakan siksaan yang tak tertahankan. Bahkan melebihi dasarnya siksaan secara fisik. Kan itu ya. Ya. Kenapa? Karena saat itu dia tahu betul kalau sudah Allah memberikan kebencian yang akbar, maka dia itu tahu bahwa tiada tangis yang bermanfaat baginya. Ya. Tidak ada upaya apapun yang bisa menghilangkan dan mencegah siksaannya. Tidak ada rintihan yang didengar. Dia merintih nggak dengar. Bahkan tidak ada cara apapun yang bisa diharapkan. Sehingga akhirnya kebencian itu semakin menguat. Sampai akhirnya api neraka mengurung mereka dari berbagai penjuru. Nauzubillah summa. Semoga Allah menyelamatkan kita dari kondisi ini. Amin. Amin. Ya. Nah, sudah cukup? Lanjut apa sampun? Lanjut. Masih waktunya masih. Masih. Nah, baik, kita kalau masih kita lanjutkan dan kita masuk bab yang baru. Ya. Dalam kitab dijelaskan gini. Sebagaimana kalau kita belajar tentang bagaimana janji Allah. Janji Allah itu apa? Apa janji Allah? Kan kita sudah belajar tentang janjinya Allah. Apa? Surga. Apa? Coba udah benar tadi yang keras? Surga. Kita sudah belajar tentang janji Allah, tentang surga. Berbulan-bulan kita itu belajar itu. Nah, kira-kira targetnya apa? Apa yang kita dapati setelah belajar itu? Semakin masuk surga. Semakin takut. Semakin takut? Semakin takut kepada Allah. Keinginan untuk masuk surga. Kalau janji berarti mendatangkan apa? Harapan. Harapan. Supaya nggak peduli kita itu. Kalau orang itu kalau seorang hamba itu memahami, mengingat janjinya Allah, dia nggak peduli lagi dosa-dosanya. Pokoknya dia berharap, ya Allah, apapun tolong masukkan aku ke surga ya Allah gitu. Gitu ya. Gitu. Karena dia tahu Allah itu maha pengampun, udah pokoknya dia itu pengen masuk surga, Pak. Ya gitu ya. Gitu. Nah, maka jenengan itu prasangka begitu sekarang. Gitu ya. Ya Allah, masukkan aku ke surgamu ya Allah. Gitu. Pokoknya batin begitu, prasangka baik. Ya Allah, walaupun dosaku menumpuk segunung, ya Allah,
Walaupun kemaksiatanku sangat besar ya Allah, tapi hamba paham, hamba yakin Engkau Maha mengampuni ya Allah. Ampuni aku ya Allah dan ridhoi kami ya Allah untuk masuk surgamu ya Allah. Kan gitu. Gitu. Ayo mulai sekarang begitu, teguhkan prasangka bahwa Allah itu mau masukkan kita ke surganya Allah. Amin. Amin. Gitu nggak? Soalnya sejelek seburuk-buruk seorang manusia, ada nggak yang ya Allah nggak apa-apa ya Allah kau masuk nerakamu karena aku banyak dosa? Ada nggak yang gitu? Tidak ada. Ya. Nggak ada. Gitu. Oke lah. Contoh aja, contoh di dunia ya. Mereka yang jelas-jelas korupsi sudah masuk penjara setelah diadili, mereka itu aja bilang berbuat kebaikan. Kira-kira kalau orang korupsi masuk penjara dosanya habis nggak? Tidak habis. Enggak. Kecuali dia kedua yang lakukan, dia taubat kepada Allah. Yang kedua, dia mengembalikan harta itu. Ada nggak yang ngembaliin? Tidak ada. Nah, halo. Ya udah itu. Jadi apa? Menjadi bahan bakarnya neraka. Nah, itu kalau kita membahas surga. Demikian juga kalau kita tadi membahas tentang ancamannya Allah, siksaan Allah di neraka, berarti apa yang muncul harapannya? Kita berarti dalam hati kita gimana? Terhindar dari neraka. Kenapa? Terhindar dari neraka. Iya, gitu ya. Iya. Kita itu belajar tentang neraka biar kita bisa menghindarinya. Belajar surga biar kita bisa memasukinya. Jadi gitu. Kira-kira pripun wis di dunia sengsara, sudah miskin, banyak masalah sengsara, ternyata ketika di akhirat masuk neraka. Gimana itu? Celaka. Iya, padahal doa kita pripun? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Terakhir gimana? Waqina adzabannar. Itu kan terkait dengan harapan dan terkait dengan janji dan ancaman gitu ya. Dua itu kita berharap, kita tuh yang namanya hasanah berharapnya dua. Hasanah dunia, hasanah akhirat. Ditambah apa? Dihindarkan dari neraka. Gitu. Kenapa kok di sini kalimatnya bahagia akhirat dan terhindar dari neraka? Kenapa? Karena sebelum tahapan siksaan abadi neraka itu kita itu hidup sangat lama di akhirat. Ya. Di yaumul mahsyar aja 50.000 tahun, itu belum yang tempat yang lainnya, tahapan-tahapannya kan panjang sekali. Makanya kenapa kita berdoanya hasanah di dunia, hasanah di akhirat, yang itu. Setelah itu apa? Dihindarkan dari api neraka. Kan itu. Nah, kalau kita lihat semacam kategorinya, gitu ya. Kan kalau begitu kan ada ini ya. Coba kita ada bukan kategori pengelompokan ya, dalam kuadran itu kan ada yang hasanah dunia tetapi dia celaka di akhirat sehingga masuk neraka. Ada yang sengsara di dunia tapi di akhirat dia hasanah dan masuk surga. Yang ketiga, ada yang ketiga kira-kira?
Ada selamat dunia dan selamat akhirat. Ada yang di dunia itu Selamat. ya hasanah, di akhirat Hasanah. nah gitu. Dan masuk surga. Ada nggak kira-kira ini? Ada, insya Allah. Ada yang kayak gitu? Insya Allah ada. Masa Panjenengan pernah nggak memahami tentang bagaimana Rasulullah? Rasulullah itu kan manusia pilihan ya, gitu ya, kekasih Allah. Bahkan sebelum Allah menciptakan Ahmad, pemuda Ahmad, dari rahimnya Sayyidah Aminah, maka Allah sudah menciptakan Nur Muhammad, di mana nama Muhammad telah terukir sangat indah di dinding surga yang berdekatan dengan lafzul jalalah gitu. Kira-kira Rasulullah itu bahagia terus nggak? Tidak, banyak ujiannya. Ada kalanya. Ujiannya dahsyat sekali. Kan Rasulullah bersabda, sesungguhnya beratnya ujian itu pertama yang paling berat itu para nabi dan rasul. Kan gitu lah. Kemudian baru tingkat keimanan yang lebih rendah dari itu. Jadi ujian itu tergantung tingkat keimanan kita. Kita itu imannya selevel apa ya ujiannya saya segitu. Itu pun kadang kita kalau diuji merasa, ya Allah kenapa aku, ya Allah kenapa enggak mereka, ya Allah gitu toh. Tingkat imannya masing-masing. Ketika Ibrahim mau dibakar, mungkin Ibrahim tidak pernah mengatakan, ya Allah kenapa aku dibakar? Kenapa aku tidak seperti Sulaiman gitu. Padahal Sulaiman belum lahir. Ibrahim sama Sulaiman duluan mana? Ibrahim. Gitu kan? Tidak gitu ya. Sulaiman mengatakan, ya Allah kenapa aku tidak seperti kakek moyangku saja dibakar gitu. Gitu enggak Sulaiman? Tidak. Jadi masing-masing itu punya porsinya masing-masing dengan keimanannya masing-masing. Itu enggak? Nah, jadi kemudian ya, jadi sudah baru 3 kategori. Kategori keempat, di dunia tidak hasanah, di akhirat tidak hasanah, masuk neraka. Astagfirullah. Gitu ya, gitu. Di dunia sengsara baik, sengsara terus, di akhirat juga sengsara, ternyata dimasukkan ke neraka, sengsara lah abadi. Gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada. Jadi kan pirsa nih, kalau orang kafir itu apa semuanya kaya raya? Tidak. Enggak, yang miskin banyak. Seringnya kita yang kita lihat orang kafir yang kaya toh. Sampai kadang ngomong, oh Allah dia nggak sholat ya kaya banget oh ya Allah gitu. Iya apa tidak? Ya. Bapak Nyan Pirsani di Hong Kong itu orang miskin ada nggak? Ada. Gitu kan? Tapi yang sering dilihat yang kaya saja. Betul tidak? Ya. Oke, baik. Nah, terkait dengan hal ini, hadirin yang dimuliakan Allah, itulah gitu. Berarti kita pengennya yang mana? Kalau dari 4 kategori tadi. Ingin hasanah dunia dan akhirat doanya. Iya, dan masuk surga. Gitu kan ya? Begitu dah? Yes. Pokoknya apapun kondisinya kita, persepsi kita gitu, prasangka kita gitu. Di dunia kita hasanah, di akhirat hasanah, terhindar dari neraka, kemudian masuk surga. Titik. Ya. Kan itu. Kalau misalnya ketika di dunia pernah terlunta-lunta, nggak usah dipikirin. Emang pernah ada yang terlunta-lunta? Enggak toh? Paling cuma perasaan doang.
Mbok ya, kalau sudah belajar ilmu agama itu jangan masih punya hobi bawa-bawa perasaan. Mau bawa amal soleh. Oke, Ustaz, insya Allah. Lah, itu. Ya. Ustaz tadi malam diguyonin. Ya, jadi Ustaz itu berteman, bersahabat ya dengan Ustadz Bobby Haribowo sejak tahun 2013, maaf 2015 gitu ya. Dan ke Australia bareng sama beliau 2 bulan. Ya, kita di tempat yang sama di Australia gitu kan ya. Nah setelah itu kita nggak pernah ketemu, tadi malam ternyata ada event bareng gitu kan. Nah gitu ya. Nah ya akhirnya ya semacam bahasanya itu ya dalam tanda kutip ya kangen-kangenan gitu. Sudah jangan bawa perasaan kata dia. Apa nih dakwahnya, apa nih ini, apa nih gitu. 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 Kemudian sempat Ustadz Bobi bilang, gimana Hongkong? Gitu. Hongkong baik-baik aja, Ustadz saya bilang. Gitu ya. Nah, oke, baik. Jadi jangan hobinya bawa apa tadi? Perasaan. Ya, sekali-kali bawa Amal soleh. ya. Ya. Begitu ya? Ya, oke, baik. Ya, di bab ini berjudulnya adalah dahsyatnya peringatan. Dahsyatnya apa? Peringatan. Jadi di Quran itu peringatannya luar biasa sebenarnya terkait dengan dahsyatnya neraka. Ada tadzkirah, gitu ya. Nah biasanya kalau tadzkirah itu untuk siapa? Orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang ya, kalau dalam bahasa Quran itu adalah al-ghafilin. Apa? Apa al-ghafilin itu? Orang-orang yang lalai gitu kan. Nah, gitu ya. Al-ghafilin gitu ya. Orang-orang yang lalai. Jadi apa namanya? Al-ghafilin ya gitu ya. Atau al-ghafilun ya. Mungkin panjenengan coba deh kalau begitu dibuka aja ya. Tentang ghafilin ya. Surat apa kira-kira? Surat ke-7 itu surat apa? Surat apa? Surat 7. Al-A'raf. Al-A'raf. Ayo dibuka. Surat Al-A'raf ayat 100 ya surat 179 ya. Di situ terakhir ada tulisan, ada kalimat ulaika humul ghafilun ya. Coba dibaca. Allah. Walaqad dara'na li jahannama katsira. Ayo. Mbak Isnani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins.
lahum qulubul la yafqahuna biha wa lahum a'yunul la yubshiruna biha wa lahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Quran. Perhatikan di situ Allah menjadikan isi dari neraka jahanam itu kebanyakan dari bangsa jin dan bangsa Manusia. manusia. Kondisi yang seperti apa? Bangsa jin dan bangsa manusia yang seperti apa yang Allah masukkan ke dalam jahanam? Nah, gitu ya. Pertama punya kulub, punya kolbi, tapi la yafqahuna biha. Pertama punya hati tapi tidak gunakan untuk yafqahun. Tidak guna untuk memahami. Ya, memahami apa? Ayat-ayat Allah. Yang kedua mereka punya apa? Al-bashar, tapi tidak untuk ayun. Punya mata tidak untuk melihat. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang kedua punya apa? Adzanun, atau kadang kita sebutnya uzun. Masih ingat titik uzun? Telinga. Ya, ya. Mereka punya uzun tapi tidak digunakan untuk yasma'una biha, untuk mendengarkan ayat Allah. Kalau tidak digunakan namanya apa? Ghafilun. Mereka itu lalai. Dan orang lalai itu apa? Kal an'am. Mereka seperti binatang ternak. Balhum adul, atau lebih rendah, lebih sesat dari itu. Gitu. Maka tentunya dengan ketika kita belajar tentang seluk-beluk neraka, tentang siksaan neraka, tentang bagaimana kedahsyatan kengerian neraka, harapannya itu menjadi peringatan ya, buat kita. Dan buat siapa? Al-ghafilin. Kepada setiap orang yang hatinya lalai. Ya. Harapannya kalau sudah mendapatkan peringatan apa? Segala kelalaian dapat menjadi terhindarkan. Dia membunuh segala kelalaian, menumpahkan darah hawa nafsu, sehingga apa? Sehingga kehidupannya kembali tumbuh sesuai dengan fitrah. Dan kita harus tahu bahwa ternyata sebenarnya sang pembawa peringatan itu, gitu ya, sang pembawa peringatan itu siapa yang tadi Ustaz sebutkan? Allah. Siapa? Rasulullah itu apa? Iya, sang pemberi peringatan itu tidak lain adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah kalau di dalam Quran itu kan jadi satu. Jadi Rasulullah itu diutus untuk memberikan kabar gembira, sekaligus diutus untuk memberikan Peringatan. Apa? Peringatan. Gitu ya. Jadi diutus untuk memberikan kabar gembira, sekaligus diutus untuk memberikan apa? Peringatan. Nah kita harus tahu itu surat apa gitu ya terkait dengan itu ya. Berarti kan bisa ada kata
Na'dzir wa Basyir ya. Kira-kira surat apa di situ ya? Di antaranya yang cukup jelas itu adalah dalam surat 11 itu surat apa ya? Surat Hud. Surat apa? Hud. Hud. Ya, di situ dalam ayat yang kedua ya. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alla ta'budu illallah. Innani lakum minhu nadhiru wa basyir." Ya. Alhamdulillah. Surat Hud, surat ke-11 ayat yang kedua. Ya. Alla ta'budu illallah. Agar kamu tidak menyembah selain Allah. Innani, sesungguhnya aku Muhammad adalah apa? Peringatan. Iya. Lakum minhu nadhiru wa basyir ya. Pemberi peringatan dan juga pembawa kabar gembira kepada kita semua gitu ya. Ya. Sampai-sampai kalau coba sekarang dibaca ya ini. Ya, sekarang dibaca surat Ibrahim ya yang senada itu ayat 44 ya. Surat 14 ayat 44. Monggo ini ayo dibaca. Wa anzirin nasa yawma ya'tihimul adzab. Itu awalnya. Monggo yang sampun kepanggih di bawah yang lainnya menyimak. Monggo Bang dibaca. Lagi usur, Mbak. Saya lagi ucur. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anzirin nas yauma ya'tihimul adzabu wa yaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib. Ila ajalin qaribin nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul. Awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min jawal. Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia. Walaupun sebentar, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul." Kepada mereka dikatakan, bukanlah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Allahul Azim. Ya. Allahumma bil Quran ya. Ya. Di situ ada kalimat bahwa sungguhnya Rasulullah itu diperintahkan untuk apa? Ya, memberikan peringatan tentang apa? Azab. Ya. Yauma ya'tihim, di mana pada hari al-azab, pada hari yang pada itu datang azab kepada mereka, begitu ya? Begitu ya? Jadi Rasulullah memberikan peringatan tentang apa? Azab. Datangnya azab. Yang tadi ya. Nah, kemudian kalau dalil dalil hadisnya itu ada dalam hadis Ad-Darimi ya.
Surat hadis riwayat dari ini tertuang dalam kitab Al-Mishkat. Al-Masyabi. Al-Mishkat Al-Masyabi kitabnya itu. Dijelaskan tentang hadis yang dari Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu. Ya. Di mana Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu berkata, "Sami'tu, aku mendengar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala." Aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Bagaimana sabda Rasulullah? Aku peringatkan kalian terhadap neraka. Aku peringatkan kalian terhadap neraka. Rasulullah menyampaikan hadis. Peringatkan kalian. Ingat kalian. Apa? Suaranya putus-putus, Ustaz. Oh, suara terputus-putus. Ya, oke. Jadi di situ apa namanya? Ya, salam. Ya, bersabda ya, yang artinya adalah peringatkan kalian terhadap neraka. Ya, aku peringatkan kalian kepada Apakah suara Ustadz masih terdengar jelas? Jelas kedengaran Ustaz. Atau karena sudah habis waktunya ya, sehingga Belum Ustaz. putus-putus. Ya, oke, baik. Jadi sangat jelas ya, Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita. Ya, apa itu? Aku peringatkan kalian terhadap neraka. Nah, perkataan ini berulang-ulang Rasulullah terus-menerus mengatakan itu, kata Nu'man ibnu Bashir. Ya. Rasulullah terus mengatakan itu berulang-ulang hingga seandainya beliau berada di tempatku ini, niscaya suara beliau akan terdengar oleh orang-orang di pasar itu, kata Nu'man. Bahkan hingga pakaian sutra yang ada di kedua kaki mereka terjatuh. Jadi disinilah sebenarnya inti risalah yang diserukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak dimulainya nabiannya akhirnya beliau wafat. Dan di sini terlihat jelas bahwa beliau itu punya keinginan besar bagaimana beliau itu mengajak umatnya agar selamat dari jahanam. Ya, Rasulullah mengajak kita membebaskan kaki kita dari neraka. Ya, dari situ kemudian Rasulullah menyampaikan, aku peringatkan terhadap kalian neraka. Aku peringatkan kalian terhadap neraka. Bagaimana kelanjutan hadisnya? Bagaimana penjelasan Nabi? Bagaimana peringatan langsung dari Rasulullah? Ikuti setelah yang satu. Satu ini. Lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Ada manfaatnya. Wallahu ta'ala alam. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz diberi kesehatan.